Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba deh bayangkan satu momen kecil dari masa kecil kita ya, menjelang Ramadan. Langitnya mulai redup, terus ada suara anak-anak di gang, masjid udah mulai rame, dan hati, entah kenapa ya, rasanya tuh lebih ringan. Saya Abdul. Dan di episode kali ini kita nggak cuma akan bicara soal Ramadan ya, tapi kita akan semacam pulang sebentar ke perasaan yang mungkin udah lama kita tinggalkan. Kenapa ya dulu itu Ramadan rasanya hangat banget, tapi sekarang kadang-kadang kok terasa biasa aja? Apa Ramadannya yang berubah, atau jangan-jangan hati kita yang berubah? Hari ini kita akan bahas satu hal yang sederhana, tapi dalam banget gitu. Yaitu, gimana sih sebenarnya seorang muslim itu menyambut Ramadan, bukan cuma dengan aktivitas ya, tapi dengan kesadaran. Dulu, waktu saya kecil, saya inget banget, menjelang Ramadan itu kayak ada getaran yang beda gitu di lingkungan. Anak-anak kan keliling kampung, tetangga saling ngingetin, masjid pada bersih-bersih. Semuanya tuh kayak lagi siap-siap nerima tamu yang penting banget. Padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa juga, tapi semuanya gerak aja gitu. Dan yang paling berasa itu, ada kegembiraan yang tulus. Kita belum paham soal pahala, belum paham dosa juga, tapi kita tuh tahu, Ramadan itu ya sesuatu yang istimewa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur-jujuran ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita dewasa? Ramadan kan masih datang, masjid masih ada, Al-Quran juga masih sama. Tapi rasa itu seringkali berkurang, ya kan? Kenapa ya? Karena tanpa kita sadari, cara kita memandang Ramadan itu berubah. Ada yang nyambut Ramadan sebagai murni bulan ibadah. Ada juga yang ngelihatnya sebagai momentum ekonomi. Ada yang fokusnya buat memperbaiki diri, dan ada juga yang sekadar menyesuaikan rutinitas aja. Padahal Rasulullah SAW itu udah ngasih gambaran yang kuat banget. Katanya, ketika Ramadan datang, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Artinya, Allah itu lagi membuka peluang perubahan sebesar-besarnya buat kita. Tapi, peluang itu cuma berarti kalau hati kita siap. Jadi, masalah terbesar manusia itu bukan kurangnya kesempatan loh, tapi kurangnya kesiapan. Kalau kita mau nyambut Ramadan dengan benar, ada fondasi nih yang nggak boleh sampai hilang. Yang pertama, puasa di siang hari. Tapi dengan kesadaran. Banyak banget orang bisa nahan lapar. Tapi nggak semua bisa nahan ego. Puasa itu bukan sekedar nunda makan kan? Puasa itu latihan buat mengendalikan diri. Yang kedua, hidupkan malamnya. Ada sebuah keheningan di malam Ramadan yang rasanya nggak bisa dibeli dengan apapun. Tarawih itu bukan sekedar rutinitas tahunan loh. Itu adalah momen di mana manusia berhenti sebentar dan ingat lagi apa tujuan hidupnya. Yang ketiga, kembali lagi ke Al-Quran. Ramadan kan bulan turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita pengen ngerasain Ramadan, kita harus deketin lagi firman Allah. Bukan cuma baca doang, tapi membiarkan ayat-ayat itu benar-benar negur kita. Yang keempat, 10 malam terakhir. Ini penting.
Disitulah ada Lailatul Qadar kan? Malam yang katanya lebih baik dari 1000 bulan. Ironisnya, banyak orang tuh semangat di awal Ramadan. Tapi malah sibuk sama dunia di akhir Ramadan. Padahal Rasulullah SAW justru makin kencang ibadahnya di akhir perjalanan. Karena akhir itu yang menentukan nilai. Dan yang kelima, zakat. Ramadan itu bukan cuma soal ibadah pribadi, bukan. Ia adalah pendidikan empati. Kalau ibadah kita nggak bikin kita lebih peduli sama orang lain, wah, berarti ada yang belum sempurna. Kalau kita renungkan lebih dalam ya, Ramadan itu bukan cuma bulan suci. Ramadan itu cermin. Dia nunjukin siapa kita sebenarnya. Seberapa besar kita butuh sama Allah. Seberapa serius kita pengen berubah. Dulu, waktu kecil, kita bahagia karena suasana. Sekarang, kita harusnya bahagia karena maknanya. Dulu kita nungguin Ramadan karena, ya, gembira aja. Sekarang kita nungguin Ramadan karena kebutuhan hati. Dan mungkin yang paling perlu kita pulihkan itu bukan tradisinya, tapi kesadarannya. Kesadaran bahwa hidup ini nggak selamanya. Kesadaran bahwa kesempatan itu nggak selalu datang 2 kali. Dan kesadaran bahwa Ramadan itu adalah sebuah undangan, bukan cuma rutinitas. Teman-teman, kalau Ramadan tahun ini adalah yang terakhir buat kita, apa yang mau kita perbaiki? Lebih khusyuk lagi dalam sholat? Lebih jujur lagi dalam hidup? Atau lebih lembut ke sesama? Ramadan gak minta kita jadi sempurna kok. Ramadan cuma ngajak kita pulang, kembali ke hati yang bersih, kembali ke hidup yang lebih bermakna, kembali kepada Allah. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil sebenarnya sederhana. Ramadan itu bukan datang untuk ngubah dunia kita. Ramadan datang untuk ngubah diri kita. Semoga kita nggak hanya ngejalanin Ramadan, tapi benar-benar merasakannya. Nah, ini ada pertanyaan dari kami buat Anda renungkan. Kalau episode ini nyentuh hati Anda, coba deh tuliskan satu hal yang pengen Anda perbaiki di Ramadan kali ini. Dan kalau kamu pengen lebih banyak refleksi kayak gini, temani saya lagi ya di episode berikutnya. Saya Abdul, terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.